dihitung berdasarkan nilai jatuh tempo, bukan berdasarkan nilai nominal. Seperti itu. Berarti kalinya 6.552. Dikalikan hari diskontonya. Tadi hari diskontonya sudah dihitung ya, 59 hari. 59 dibagi 360. Nah, silahkan dihitung. Ini nilainya dalam desimal ya, saya bulatkan. Nilainya 96.642. Oke, jadi tarif diskonto ini biaya. Kan ini kan piutang wesel itu kan dijual kepada pihak bank. Bank mau membeli tapi ada tarifnya, ada biayanya. Berapa biayanya? 96. Berarti biaya itu mengurangi nilai yang diterima oleh Musa, sehingga kas yang diterima Musa nilai berapa? Berarti 6.552 dikurangi 96.642, nilainya 6.455.358. Nah, inilah nilai yang diterima oleh Musa. Jadi nilai ini berasal dari nominalnya 6.300 ditambah dengan bunganya 2.500 dikurangi dengan tarif diskonto. Tarif diskonto itu biaya yang dikenakan oleh bank, sehingga total uang yang diterima oleh Musa adalah sebesar 6.455.358. Nah, sekarang bagaimana kita menjurnalnya? Oke, kita menjurnalnya. Ya, ini papan tulisnya kecil, nggak kayak biasanya kalau saya ngajar di kampus itu kan papan tulisnya gede banget, jadi saya nggak susah untuk nulis. Kalau ini kecil banget ya. Oke, jurnalnya gimana? Jurnalnya berarti kas. Jurnalnya berarti kas. Berapa kasnya nanti? Kasnya yang terakhir ya, kasnya yang terakhir. Sebenarnya kasnya tadi kan sudah jelas tuh nilainya berapa tadi, 6.455.358. Kalau mau ditulis kalian juga nggak apa-apa ya, itu kasnya saya tulis kalian ya. Kasnya berarti 6.455.358. Oke, kemudian tadi kita dikenakan tarif ya, biaya diskonto, maka di sini tertulis biaya bunga. Biaya bunga ini diambil dari yang tadi, tarif diskontonya berapa? Nilainya sebesar 96.642. Ini tarifnya, tarif diskontonya yang 9% tadi. Kemudian kreditnya adalah pendapatan bunga. Pendapatan bunga, tadi pendapatan bunganya dihitung 252. Kemudian kreditnya adalah piutang wesel didiskontokan sebesar 6.300. Oke, ini adalah jurnal yang ketiga pada saat jurnal yang kedua ya. Jurnal yang kedua pada saat piutang wesel tersebut didiskontokan. Jadi kas yang diterima 6.400, kemudian yang 96 ini adalah tarif diskontonya yang 9%, kemudian 252 ini adalah bunganya karena kebetulan piutang wesel ini berbunga, kemudian kreditnya adalah piutang wesel yang didiskontokan 6.300. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kok ini yang dikredit kok piutang wesel didiskontokan? Tidak langsung piutang wesel saja. Alasannya adalah karena piutang wesel tersebut belum jatuh tempo. Jadi tadi di contoh yang sebelumnya, yang tadi pertama ya, di awal perkuliahan tadi kan saya sudah menyampaikan piutang wesel itu baru dikreditkan kalau sudah jatuh tempo. Nah, ini kan belum jatuh tempo, berarti belum bisa dikreditkan. Jadi di pembukuannya si Musa masih ada akun piutang wesel seperti itu. Oke. Saya baca argumennya kenapa dia dikreditkannya bukan piutang wesel ya, tetapi piutang wesel yang didiskontokan. Argumennya seperti ini. Jurnal ini dengan argumennya bisa dilihat di halaman modul halaman 42. Di situ ada. Jurnal ini menggunakan rekening piutang wesel yang didiskontokan, bukan piutang wesel. Hal ini karena PT Musa, ini tadi Musa kan yang menjual ya.
Karena PT Musa sebagai pihak yang mendiskontokan wesel masih memiliki kewajiban kepada bank. Jika tersangkut dalam hal ini adalah Kausar, dia tidak melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Seperti itu. Ya. Oleh karena itu, piutang wesel didiskontokan itu merupakan kewajiban bersyarat. Kewajiban itu hutang. Ya. Kewajiban bersyarat atau contingent liabilities bagi Musa. Jadi selama piutang wesel tersebut belum dilunasi oleh Kausar, pihak yang utang, dalam pembukuan Musa atau pembukuan kreditur itu masih nampak rekening piutang wesel dan piutang wesel didiskontokan. Jadi pada tanggal 1 Januari pada saat piutang wesel itu didiskontokan, piutang wesel itu kan belum jatuh tempo. Sehingga di pembukuannya Musa masih ada akun piutang wesel senilai 6.300.000 dan di saat itu juga ada rekening piutang wesel yang didiskontokan. Jadi piutang wesel yang didiskontokan ini sebenarnya setara dengan hutang. Ini kan sebenarnya Musa itu kan utang pada bank dengan piutang wesel sebagai jaminan, sehingga piutang wesel yang didiskontokan itu setara dengan hutang. Kalau di situ tadi ceritanya dia merupakan kewajiban bersyarat atau contingent liabilities. Seperti itu. Ini jurnal yang kedua. Kalau dilihat dari soalnya dia masuk poin yang A. Jadi di A itu ada 2 jurnal. Jurnal yang pertama jurnal pada saat penerbitan, kemudian yang kedua adalah jurnal pada saat pendiskontoan wesel. Oke, kita lanjutkan ke soalnya. Kemudian yang B, ya, lihat soalnya ya. Setelah wesel tersebut didiskontokan, seandainya PT Kausar pada saat jatuh tempo tidak melunasi utang weselnya. Jadi di sini ketika jatuh tempo ada dua hal yang bisa terjadi. Yang pertama adalah ketika jatuh tempo, bank, tadi ceritanya kan mana ya? Oke. Nih. Ini ya. Nih, balik ke yang tadi. Ini kan tadi pada saat penerbitan, kemudian pada saat pendiskontuan, ini jurnalnya sudah dibuat, ini juga jurnalnya sudah dibuat. Kemudian pada saat jatuh tempo, due date. Nah, pada saat due date, jatuh temponya kan tanggal 1 Maret, ya. Bank kan akan nagih pada Kausar, ya kan? Karena piutang weselnya kan sudah dijual kepada bank, maka ketika jatuh tempo, bank yang akan narik pada Kausar. Nah, misalnya bank narik pada Kausar dan Kausar membayar, maka jurnalnya apa? Maka jurnalnya apa? Apa jurnal yang harus dibuat oleh Musa? Apa jurnal yang harus dibuat oleh Musa ketika wesel tersebut jatuh tempo dan sudah dibayar? Maka ketika sudah dibayar, Musa akan menjurnal apa? Piutang wesel didiskontokan kreditnya piutang wesel. Senilai berapa? 6.300.000. Itu kalau Kausar melunasi. Kalau Kausar melunasi, maka pada saat jatuh tempo, ya, Musa akan mendebetkan piutang wesel didiskontokan. Debet piutang wesel didiskontokan itu untuk menghapus. Karena yang sebelumnya, tadi kan jurnalnya kan ada rekening mana tadi ya? Bolak-balik ya. Tapi ada debetnya, ada kreditnya piutang wesel. Maka ketika sudah jatuh tempo, piutang wesel didiskontokan kemudian dihapus. Kemudian kreditnya piutang wesel. Piutang wesel sekarang sudah murni dikreditkan. Kenapa? Karena memang sudah jatuh tempo. Seperti itu. Itu kalau kasusnya pada saat jatuh tempo yang utang itu bayar. Tapi kalau di soal itu tidak. Kalau di soal itu ketika bank nagih pada yang utang tidak mau bayar. Nah, ketika yang utang nggak mau bayar, maka bank akan balik lagi ke Musa, ya kan? Nih Musa, saya sudah nagih pada Kausar, tapi dia nggak mau bayar. Berarti sesuai dengan perjanjian awal, kalau dia nggak mau bayar, maka jenengan yang harus membayar. Oke, saya baca ceritanya. Untuk yang B sekarang. Setelah wesel tersebut didiskontokan, seandainya PT Kausar pada saat jatuh tempo tidak melunasi utang weselnya, tidak melunasi utang weselnya pada bank, maka PT Musa yang harus melunasi sesuai dengan perjanjiannya. Ya. Karena hal tersebut, misalnya bank membebani PT Musa biaya tagih sebesar 55.000, maka buat jurnal yang diperlukan. Jadi ini ceritanya kan ketika jatuh tempo, bank kan nagih kepada Kausar. Tapi di sini ceritanya Kausar tidak mau melunasi. Kalau ini kan melunasi. Kalau dia melunasi, jurnalnya langsung ini tuh. Jurnalnya langsung piutang wesel didiskontokan, debit kreditnya piutang wesel, selesai. Itu kalau melunasi. Tapi di soal kan tidak. Kalau di soal ketika bank nagih pada Kausar,
Kausar nggak mau melunasi, maka dia minta pada Musa untuk melunasi. Dan yang dilunasi tidak hanya nominal bezelnya tok, tapi ditambah dengan biaya tagih. Di situ ada biaya tagihnya senilai 55.000. Nah, bagaimana jurnalnya? Oke.